Seandainya, hatta Syekhana Al-Habib Umar, beliau bilang, waktu ada beberapa orang mengadu, saya diomongin, saya dicaci, saya digosipin, itu beliau bilang, seandainya dari awal dulu kita dengerin omongan orang yang mencaci, yang memaki, yang gak suka sama kita, kita turutin maunya mereka, kita dengerin omongan mereka, niscaya kita gak bakal bikin apa-apa, gak bakal bikin majelis ataupun madrasah ataupun pesantren ataupun dakwah ataupun kebaikan ini dan itu. Kalau kita nurutin omongan orang, gak bakalan jadi apa-apa. Jangan turutin omongannya orang, sebab tolak ukur kita bukan pandangan manusia, tapi apa kita di matanya Allah Ta'ala. Sampai dikatakan, idza kan maulai, Aba Makhramah mengatakan, idza kan maulai alayya radin man bayaghdab yaghdab. Apabila majikanku ridha terhadapku, yang mau marah marah, yang mau ngambek ngambek, yang mau ngamuk ngamuk, yang penting Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha. Yang mau marah masa bodoh, biarin mereka ngomong sesuka mereka. Sebab ada satu orang dimaki, dicaci maki, dikata-katai. Begitu dikata-katain oleh orang yang memaki dia, udah selesai caci maki, dia lihat bajunya, dia buka kantongnya, dia lihat tangannya, dia periksa wajahnya, bilang nggak apa-apa, nggak gatel, nggak jadi bisul, nggak jadi jerawat. Habis dimaki-maki, badan saya nggak kenapa-napa. Silakan lanjut ngomong sesuka kamu, saya nggak kenapa-napa, saya baik-baik aja. Sayyiduna Isa ibn Maryam dicaci maki di hadapan pengikutnya Hawariyin. Saat dicaci maki oleh pembenci tersebut, udah selesai dimaki-maki, Sayyidina Isa bilang, jazakallah khair, syukran, terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada engkau. Murid-muridnya bilang, ya Ruhallah, kamu dicaci, kok kamu malah berterima kasih? Dia bilang, ya sebenarnya menurut pandangan saya atau pola pikirnya dia beda dengan kita. Ini bukan mencaci saya, dia menginfakkan apa yang ada dia punya di dalam hatinya. Kebetulan yang dia punya di hatinya kebencian, itu yang dia kasih kepada saya. Saya cari di hati saya cuma ada cinta, doa dan terima kasih, dan itu yang saya berikan kepada dia. Masing-masing menginfakkan apa yang dia punya di kantongnya. Orang mencaci, kita nggak punya cacian untuk kita caci orang, nggak tahu. Orang membenci, kita nggak diajarin membenci, jadi kita nggak tahu caranya membenci. Orang ngeluarin kata-kata kotor terhadap kita, kita nggak diajarin kata-kata kotor. Ya, kita belajar di Hadramaut, belajar di Mekah, belajar di Madinah, belajar di Timur Tengah. Kita belajarnya Al-Quran, kita belajarnya hadis, kita belajarnya mustalah, kita belajarnya riwayat, kita belajarnya tafsir, kita belajarnya ilmu ini dan ilmu itu. Kita nggak belajar caci maki. Untuk jadi caci maki nggak harus belajar ilmu bertahun-tahun. Wah kata, walidzalik tetap jangan mundur. Kalau kita mau taat kepada Allah Ta'ala, mau taubat, jangan mundur. Memang diuji, dimaki, dicaci, biarin aja. Orang mau mencaci, mau memaki, silahkan, tetap kita jalanin. Sesungguhnya yang mencaci bakalan meninggal dunia, dan majelis tetap jalan terus insya Allah. Yang gak suka bakalan mati, gak suka sama majelis, gak suka sama pengajian kita, ini bakalan meninggal dunia. Majelis tetap jalan terus, jangan khawatir. Hakata. Kita sibuk, fokus dengan apa yang kita jalani. Jangan kita mencaci orang, jangan kita memaki orang, jangan kita komentarin orang. Kita jalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan justru di situ diuji kesungguhan kita, ketulusan kita kepada Allah taala. Sebab ya maaf, kita disuruh sholat, sholat kita nggak beres,
oh saya sholat benar, ya tapi khusyuknya kurang, tadabburnya kurang, ikhlasnya kurang. Kita sholat ada riya, ada ujub, ada kibir. Sholatnya kita kayak begitu. Kita disuruh sholat, kita nggak pandai, tidak pandai sholat dengan benar. Disuruh puasa, kita tidak pandai puasa dengan benar. Sholatnya kita ya gitulah seadanya, halal maujud. Puasanya kita begitu, zikirnya kita begitu. Tapi Allah Ta'ala sediakan kita sebuah amalan. Tahu amalan apa? Dicaci, dimaki, dan sabar. Ya udah, sudah. Itu sebuah pendekatan. Sholat kita pas-pasan, terima pahala sholatnya orang lain dengan yang mencaci kita. Ayo, tekunlah beribadat. Begitu kirim pahala, jangan jenuh, kirim pahala buat kita. Ada satu orang soleh, sekali dia telat bangun malam. Bukan nggak bangun malam sama sekali, bangun malamnya telat, baru bangun tuh 15 atau setengah jam sebelum subuh baru terbangun. Biasanya bangun 2 jam 3 jam, ini bangunnya telat, baru bangun setengah jam sebelum subuh. Dimarahi oleh istrinya. Istrinya marah, ngomel, kamu telat, wah nggak bener. Subhanallah. Nah istri kalau mau marah sama suami kayak begini, marahi suami gara-gara telat tahajud. Urusan akhirat, jangan marah urusan duniawi. Dunia terlalu kecil untuk dijadikan cekcok rumah tangga. Mau marah sama suami, kenapa telat tahajud, kenapa nggak sholat jamaah, begitu. Nah ini ngelihat waliullah telat tahajud, baru bangun 30 menit sebelum subuh, dimarahi oleh istrinya, bilang kamu tadi telat tahajud, dimarahi. Sampai suami nggak kuat, wahai istriku, udah jangan marah, walaupun saya telat tahajud, mayoritas penghuni Basrah ya itu sholat mereka dikirim buat saya, tahajud mereka dikirim buat saya. Kenapa? Semuanya pada gosipin saya, jadi pahala tahajud mereka ya nyampainya ke saya. Biar kata saya telat tahajud, jangankan telat, biarpun saya nggak tahajud juga saya dapetin pahala tahajud. Itu orang-orang yang ngatain saya, satu Basrah ngirim pahalanya buat saya. Wah kata, tahu orang yang paling di hari kiamat tuh, banyak orang tuh yang sangat bergembira. Bergembiranya ketika apa? Bergembira ketika ada orang dulu di dunia ngata-ngatain dia, bilang fulan di dunia ngata-ngatain kau, hah alhamdulillah. Dia bilang kenapa? Ini kunci keselamatan saya. Kenapa? Pahalanya tuh orang mau diambil, dia senang. Sampai sebagian orang di hari kiamat, dia buka catatan amalnya dia, iqra kitabak, baca nih amalan kamu. Ketika dia lihat amalan dia bilang, ya Allah, ini kok ada sholat 1000 rakaat, saya nggak melakukan ini. Dia bilang, iya, kamu tidak melakukan itu. Yang sholat 1000 rakaat bukan kamu, tapi orang yang ngegosipin kamu. Kebetulan dia tiap malam sholat 1000 rakaat, nah pahalanya dikirim buat kamu karena dia gosipin kamu. Dia girang, baca, ya Rab, ini kok saya ditulis puasa, puasanya saya lebih banyak daripada umur saya. Siapa? Ini bukan puasa, bukan amalannya kamu, amalannya orang yang gosipin kamu, yang ngatain kamu. Itu diambil pahala kebaikannya, dimasukin dalam catatan kamu. Dia menemukan amalan-amalan yang nggak dia lakukan, ditaruh di situ. Subhanallah, dia girang, dia bahagia. Yang kesian yang tukang gosip, yang tukang caci maki, dia nyari, ya Rab, mana sholat saya yang 1000 rakaat? Ya Allah, mana puasa saya yang tiap hari? Bilang, udah diterima, dikirim ke orang yang kamu gosipin. Semuanya dikirim begitu. Dan yang lebih parah lagi, dia, ya Allah, kok ini ada dosa zina? Iya, habis amalan kamu sudah habis, jadi dosa orang yang kamu gosipin dibebanin ke kamu. Na'udzubillah. Dia mikul ada dosa zina, ada dosa ini, dosa itu. Kejahatan dari orang yang dia zalimin. Wal iyadzubillah min dzalik. Al-Imam Al-Hasanul Basri, beliau hidup di zamannya Hajjaj. Hajjaj ini tukang bunuh orang, ngebunuh sahabat. Ulama-ulama di zaman Al-Hasanul Basri latah, apa latah bahasanya tuh? Ikut-ikutan, terpancing, terprovokasi, mau ngata-ngatain Hajjaj bin Yusuf.
Ya, cuma biasanya begitu, ngatain di belakang. Begitu ada orangnya kabur, ngata-ngatain, jelek-jelekin Hajjaj bin Yusuf. Hasanul Basri dengar begitu dari ulama, loh ini majelis zikir, majelis maulid, mestinya ngebahas Nabi, kok jadi ngebahas Hajjaj? Ini maulid Nabi atau maulid Hajjaj? Hah? Ini haul atau haulnya Hajjaj? Zikrullah atau zikir Hajjaj? Kok banyakan Hajjaj yang disebut? Itu Al-Hasan Basri dengerin orang pada ngomongin Hajjaj, dia bilang, wahai saudaraku, innallaha hakamun adlu. Allah maha menghakimi, maha adil. Allah maha menghakimi, maha adil. Dan Allah akan menuntut Hajjaj atas kejahatan yang dia lakukan terhadap orang lain, sebagaimana Allah akan mengadili orang lain atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap Hajjaj. Hajjaj zalimin orang, Allah maha adil, Allah bakal memperhitungkan Hajjaj. Tapi kamu menzalimi Hajjaj dengan ngata-ngatain dia, mencaci maki dia, ngegosipin dia, kamu yang dituntut besok atas kejahatanmu terhadap Hajjaj. Dan sungguh saat itu Hajjaj lagi perlu-perlunya akan untuk menutupi kejahatan dia. Wah, ada yang ngatain saya, bagus deh buat nambel utang yang sini, buat nambel kejahatan yang ini, dituntut, dicari kamu. Jadi kita mau ngatain artis, gak ada gunanya, kita yang rugi. Akhirnya kita jadi berutang sama dia besok hari kiamat. Mau komentarin ustadz ini, ulama itu, mau ngapain, gak ada gunanya. Hisab mereka di tangan Allah subhanahu wa ta'ala.